Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 12, ketemu lagi dengan Bapak ya. Kali ini untuk di pelajaran kimia, Bapak akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi dari tugas yang Bapak berikan sebelumnya, Bapak lihat sudah bisa ya untuk menentukan bilangan oksidasi dan apa itu dan oksidasinya dan reduksinya ya, dengan menghubungkan seperti garis-garis seperti ini. Ya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan tugasnya dikumpulkan ya. Dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Ya. Oke, langsung saja untuk di sini ya. Jadi untuk penyetaraan reaksi redoks di sini sebenarnya ada dua cara. Ada yang berdasarkan bilangan oksidasi, kemudian ada yang berdasarkan setengah reaksi. Ya. Jadi Bapak akan membahas untuk di pertemuan ini itu tentang berdasarkan bilangan oksidasi saja dulu. Ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk bagaimana penyetaraan reaksi redoks. Untuk soalnya itu yang Bapak kotak ini itu adalah soalnya. Ya, ada MnO4- ditambah I- menjadi Mn12 ditambah dengan I2 ya. Jadi hanya itu saja soalnya. Kemudian nanti kalian akan disuruh menyetarakan berdasarkan bilangan oksidasi misalnya ya. Maka kalau disuruh menyetarakan bilangan oksidasi, maka kalian harus menentukan dulu seluruh bilangan oksidasinya ya, seluruh unsurnya. Nanti kemudian kalian hubungkan seperti sebelumnya, mana yang akan mengalami reduksi, mana yang akan mengalami oksidasi. Ini sesuai dengan angka biloknya. Di sini ada positif 7 untuk yang Mn. Ya. Kemudian di sini ada Mn juga lagi ya, karena yang akan menentukan reduksi atau oksidasi itu adalah unsur yang sama. Di sini positif 7, di sini positif 2. Dari positif 7 ke 2, berarti kan turun 5. Ya. Kalau turun berarti menandakan dia reduksinya 5. Jadi itu saja yang kalian tulis dulu ya. Terus kemudian di sini ada I- ya, dengan I2, ini kan unsurnya sama. I- sesuai dengan muatannya berarti biloknya sama dengan min 1. Kemudian I2 di sini ada 0 ya, karena dia termasuk molekul unsur, jadi biloknya 0. Dari negatif 1 ke 0 atau min 1 ke 0 berarti kan dia naiknya sebanyak 1, berarti dia dikatakan oksidasi. Jadi oksidasinya sama dengan 1. Nah, tetapi di sini ya, karena dia jumlah atomnya berbeda, ya, jumlah atomnya berbeda. Di sini jumlah atomnya 1, di sini jumlah atomnya 2, maka di sini kalian tulis dulu jumlah atomnya di sini 2. Langsung kalian tulis dulu seperti ini. Ya. Jumlah atom di sini 2, di sini 1 tadi awalnya, di sini 2, maka di sini kalikan 2. Ya. Kalau dia ini nanti faktorisasinya ya, misalnya kalau di sini 2, di sini 3, berarti di sini kalikan 2, di sini dikalikan 3. Jadi faktorisasi. Karena di sini 1, di sini 2, berarti ini dikalikan 2, dikalikan 1. Kalau dikalikan 1 kan tetap. Ya. Khusus untuk koefisien. Makanya Bapak melingkari yang kalian tulis dulu, reduksi 5. Oksidasinya di sini karena dikali 2 jumlah atom, berarti 2 dari sini. Berarti reduksi oksidasinya sebenarnya dia adalah 2. Karena jumlah atomnya sebenarnya harusnya 2. Nah, setelah kalian melakukan oksidasi, kalian tulis reduksi juga kalian tulis berapa, baru nanti kalian melakukan kali silang ya, faktor kali silang. Kalau di sini 5, di sini 2, berarti 5 ini akan dikali 2, sedangkan 2 ini akan dikali 5. Untuk yang terhubungnya di sini. Berarti yang terhubung di sini ada MnO4- dengan Mn12, berarti nanti dia yang akan dikali 2. Ya, sedangkan I2 I- dengan I2 di sini nanti dia akan dikalikan 5. Ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Mn awalnya dia 1, tapi nanti dikali 2 jadi seperti ini. Ya, berarti 2 MnO4, 2 I- karena perbedaannya dikali 5, maka dia akan menjadi Mn ini dikali 2, dia terhubung. Ya, yang terhubung ini ya, keduanya diperlakukan. Ini kali 2, berarti ini juga kali 2. Ini kali 5, berarti ini juga dikali. Ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti di tahap selanjutnya,
ya setelah kalian menuliskan ini, yaitu setarakan atau O dengan penambahan H2O di ruas yang kekurangan atau O. Jadi ruas yang kekurangan atau O itu kalian lihat berdasarkan tanda panah ini. Apakah di kiri tanda panah atau di kanan tanda panah, mana yang kekurangan atau O, di situ yang akan kalian tambahkan H2O sesuai jumlah atom O-nya yang kurang. Ya. Di sini ada jumlah atom O-nya di bagian ruas kiri ada 2 dikali atom O ini ada 4 ya. O4, berarti 2 dikali 4 itu 8 atom O-nya. Sedangkan di tempat yang lain di ruas kanan tidak ada sama sekali. Berarti H2O yang harus ditambahkan jumlahnya sebanyak 8. Ya. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi 2M M4 ini ya. Ini menjadi 2MM 12 ya. Dengan jadi 5 Nah, karena di bagian kiri tanda panah yang kekurangan 8 atau O, berarti nanti setiap bagian di sini ini ditambahkan berarti 8H2O. Ya, ini dia yang dimaksud. Tambahkan di ruas yang kekurangan atau O. Yang kekurangan ruas atau O adalah yang berada di kanan tanda panah ini. Ya. Jadi nanti di sini tambahkan 8H2O ini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Oke ya. Jadi untuk penambahan di sini kalian harus lihat dulu seluruh dari unsurnya jumlah atom O. Kalau di sini ada atom O-nya 1, di sini ada 8, berarti yang perlu kalian tambahkan tinggal 7H2O. Ya. Kalau di sini ada 8, di sini ada 6 atom O jumlahnya ya seluruhnya pokoknya di ruang kanan ini jumlahnya. Ini tambah sekian, pokoknya jumlahnya sekian ya. Misalnya jumlahnya 6, berarti cuma perlu menambahkan 2H2O saja. Jadi, seperti itu ya. Dan kemudian nanti yang selanjutnya setarakan atom H dengan penambahan H plus ya di ruas yang kekurangan atom H. Di sini kebetulan sekali tidak ada atom H, sedangkan di sini ada 8 kali 2 itu 16 ya. Jadi ada 16 H plus yang perlu kalian tambahkan di ruas yang kekurangan. Yang kekurangan itu yang di kiri ya. Kiri tanda panah yang kekurangan. Berarti nanti yang di kiri ini yang akan ditambahkan 16 H plus. Tambahkan 16 ya ini dia. Oke ya. Setelah sampai di penyetaraan atom H, biasanya penyetaraan reaksi redoks khusus untuk yang bilang oksidasi ini sudah selesai. Jadi cara mengeceknya itu adalah pertama dari segi jumlah atomnya, yang kedua dari segi jumlah muatannya. Ya. Oke, setelah tahapan yang di sini, ya maka selesai ya. Jadi kita cek jumlah atom di sini pertama dari Mn dulu, ya atau dari mana saja boleh ya. Dari atom Mn di sini ada 2 atom Mn, 2 dikali Mn, 2 Mn ya. Sedangkan di sini ruas kanan ada 2 Mn. Ya, tidak ada Mn yang lain, berarti sudah sama. Atom O di sini jumlahnya ada 2 dikali 4, 8. Ya, tidak ada atom O lagi. Berarti total ruas kiri, di ruas kiri atom O 8. Sedangkan di sini ada 8 dikali 1 atom O. Berarti 8. Berarti atom O sama. Ini unsur I ada 10 kali I. 10 I. Di sini ada 5 dikali 2.
5 kali 2 10, berarti ininya sudah sama. Hanya di sini ada 16 ya, 16 kali 1 atom H, sedangkan sini ada 8 dikali 2, yaitu 16 juga. Berarti sudah sama. Oke, dari segi atom sudah sama ya untuk kedua ruas kiri dan kanan ya. Ini pemisahnya, ada panah kiri dan kanan. Nah, sekarang dari segi muatannya ya. Di sini muatannya ada negatifnya ya, yang di atas ini muatan. Negatifnya kan 1, tapi koefisiennya sini ada 2, berarti 2 dikali 1, berarti ini muatannya min 2. Sedangkan di sini 10 kali min 1, berarti di sini muatannya adalah min 10. Sedangkan di sini ini 16 ditambah apa dikali positif 1, berarti positif 16. Ya, sudah habis di ruas kiri untuk muatannya, maka totalkan ya ini min 2 min 10 dengan positif 16 berarti positif 4 ya. Sedangkan yang di sini ada 2 dikali positif 2, berarti ini positif 4. Sedangkan yang di sini tidak ada tanda, tidak ada muatan ya, berarti kan sama dengan 0 ya. Kalau dijumlahkan kan biasanya positif 4. Nah, kebetulan muatan di ruas kiri dan ruas kanan juga sama ya. Dari segi jumlah atom dan dari segi jumlah muatan sudah sama, berarti inilah dia persamaan reaksinya yang tepat ya. Jadi tidak perlu menulis jumlah muatannya seperti ini ya, jadi hapus saja. Itu hanya untuk memastikan saja untuk jumlah muatannya apakah sudah sama atau belum. Jadi yang akan kalian tulis nanti pada bagian akhirnya ya cuma ini saja ya. Jadi inilah penyetaraan reaksi redoks yang dari soal yang tadi ya. Itu dengan cara bilangan oksidasi. Nanti kalau memang ada yang kurang ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup ya. Jangan hanya chat personal saja, tapi di grup juga perlu kita diskusi ya, supaya nanti semuanya bisa tahu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini cara untuk menyetarakan reaksi redoks ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas ya. Tugasnya nanti sesuai dengan petunjuknya. Petunjuknya itu nanti ada di Google Classroom-nya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak hanya menjelaskan tentang bilang oksidasi supaya tidak terlalu panjang untuk videonya ya. Oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini ya. Semoga tetap semangat dan menjaga kondisinya dengan baik ya untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan untuk di untuk di mata pelajaran lainnya ya. Oke, Bapak akhir sampai di sini. Waktu tutup dengan para mesanti.